Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Asiria dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Dari penyebaran Islam ke Indonesia itu sendiri ada berbagai macam teori, dan ada 3 teori yang akan kita bahas. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat adalah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Pijdapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India, dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokut, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Dan tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Pikapel dan Moket. Ia mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Kedua, teori Persia. Teori Persia masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jajaningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas Sayyidina Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Selain itu, di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kesamaan terakhir adalah nisan pada makam Malik Soleh dan Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat, dan terdapat pengakuan umat Islam terhadap mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Ketiga, teori Mekah. Teori Mekah adalah jalurnya masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab menjadi antitesis untuk teori sebelumnya, yakni teori Gujarat. Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Teori Mekah mulanya dikemukakan oleh para sejarawan barat seperti Van Leer, Kersey, Ciwi Arnold, Crawford, Nieman, dan Delohander. Sementara ulama sekaligus sastrawan Indonesia yang gencar menggaungkan teori Mekah ini adalah Haji Abdul Malik Hakim Amrullah, atau yang kerap disapa Buya Hamka. Sejak pertama kali memperkenalkan teori Mekah dalam perhelatan Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN ke-8 di Yogyakarta, Hamka memukakan prosesnya sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriyah atau ke-7 Masehi. Teori ini menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Sebabnya, menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Tulis Adi Sudirman dalam Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer. Dan itu dia 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.